salah faham terhadap Al-Quran. Pertama, kenapa kita bahas tentang salah faham? Karena kalau masalah bahwa kita harus berpegang teguh pada Quran, bahwa Quran adalah pedoman hidup kita dan seterusnya gitu ya. Saya kira kita sudah tidak perlu meributkannya lagi karena semua sudah paham. Cuma nanti begini, ada bagian-bagian yang lebih dalam. Jadi memang kajiannya sedikit rada-rada advance gitu ya. Udah yang nggak lagi ngomongin tentang Quran itu benar gitu. Iya, kita udah tahu Quran itu benar gitu. Nggak ngomongin lagi Quran dibandingkan dengan Bible, dengan apa Taurat, Injil dan sebagainya. Nggak, itu sudah lewat lah masa-masa kayak gitu. Udah itu waktu SMA lah kita belajar begitu-begitu. Sekarang kita udah S2, jadi udah nggak ngomongin yang bela-bela Quran gitu. Nggak usah dibela-bela, Qurannya udah hebat gitu. Cuman kitanya yang kadang-kadang memahami Qurannya yang masih belum apa istilahnya, yang lebih tepat tuh istilahnya belum presisi gitu ya. Jadi kalau ibarat setir mobil tuh Pak, harus di spuring, harus di balancing gitu kira-kira. Atau bannya sudah rada gundul, atau kaki-kakinya sudah bermasalah. Sehingga kita kalau apa melakukan satu manuver itu kayaknya rada-rada goyang gitu ya. Nah ini yang perlu kita kencengin lagi. Yang pertama begini Pak, pemahaman tentang Quran itu adalah kitab yang lengkap yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini pemahaman yang pada dasarnya sudah benar, cuma kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebenarnya ungkapan macam itu tuh bukan ungkapan yang sederhana. Bahwa Quran itu mencakup segala sesuatu itu benar. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun yang kami alfakan di dalam Al-Quran ini. Jadi kalau Quran katanya mengandung banyak ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu benar, tapi catatannya begini Pak, tidak selalu secara eksplisit ditulis di Quran. Jadi Quran paling-paling cuma ya numpang lewat sekilas gitu ya. Misalnya begini Pak, sains gitu ya, emang ada di Quran. Sains itu ada, tapi Quran bukan buku kimia, Quran bukan buku matematika, bukan buku biologi, bukan buku kedokteran. Jadi kalau Anda berpikir bahwa di dalam Quran ada susunan berkala gitu ya, daftar unsur-unsur atom dan sebagainya, nggak mungkin. Itu kejauhan gitu loh. Tapi bahwa di dalam Quran ada isyarat tentang kita harus mempelajari ya bagaimana atom-atom itu dengan elektron dan protonnya dan seterusnya gitu ya. Isyarat ke sana ada. Tapi ingat ya, itu tidak eksplisit. Makanya Nabi Muhammad bukan penemu susunan berkala. Nabi Muhammad juga bukan ahli kimia yang bisa mencampur antara dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen ya H2O gitu ya. Enggak ada itu rumus kayak gitu. Itu baru sekarang ini aja. Tapi kalau dibilang apakah Quran itu memberi apa ruang atau isyarat kepada adanya penemuan teknologi ilmiah dan sebagainya? Iya. Tapi bahwa Quran itu bukan buku elektronik. Tidak ada di dalam Quran tuh bahasa C gitu misalnya, nggak ada Pak gitu. Apalagi bahasa database lah apa gitu itu nggak ada gitu ya. Jangan dikira Quran tuh di dalamnya ada codingnya gitu, nggak ada codingnya gitu. Itu orang Excel aja yang tahu begitu ya, antum aja yang tahu. Nah di Quran ya mungkin digital gitu, prinsip dasarnya 010101 ada. Tapi itu dasar banget dan nggak bisa dibilang itu adalah bahasa dasar digital, itu enggak. Nah, bahwa Quran mencakup semua aspek kehidupan secara umum iya. Tapi bahwa dia merupakan buku yang lengkap tentang aturan-aturan hukum, sebutlah misalnya kayak potong tangan ya Pak ya, ada di Quran. Tapi itu cuma prinsip dasarnya aja. Kalau ada maling, laki atau perempuan, potonglah tangan mereka gitu ya. Tapi itu belum lengkap. Yang boleh dipotong yang mana tangannya, yang kanan apa yang kiri gitu kan, berapa harta yang harus dicuri, kemudian apakah bisa langsung dipotong oleh siapa saja gitu, siapa yang berhak melakukannya, prosesnya bagaimana dan sebagainya. Nah bukunya tebal itu Pak, buku tentang bagaimana aturan potong tangan. Quran cuma menyebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, udah begitu aja. Ibaratnya kalau kita punya anak kecil hafalan dasar negara kita Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya itu cuma begitu aja Pak. Tapi bagaimana ketuhanan itu, bagaimana sifat-sifat Allah gitu ya, bagaimana perbuatannya Allah, nah itu nggak ada di situ. Nah Quran begitu juga Pak, dia banyak bicara tentang segala sesuatu tapi global saja. Yang detail-detailnya kebanyakannya nanti adanya di hadis,
Bahkan di dalam ijtihadnya para sahabat, ijtihadnya para tabi'in, para ulama lah, itu baru nanti dijabarkan. Itu yang poin yang paling pokok, bahwa Quran itu memang kitab yang lengkap, tapi lengkapnya sifatnya adalah global, tidak bersifat rinci. Poin yang kedua, itu satu pertemuan Pak ya, sebenarnya kalau mau dibahas itu satu pertemuan mata kuliah gitu ya, dari jam 8 pagi sampai setengah 10 gitu. Karena itu singkat aja kira-kira. Nanti ada tesnya juga, tenang aja. Yang kedua, masalah ini, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang sudah mansukh. Nah, ini ada ilmu nasakh wal mansukh ya. Meski rata-rata umat Islam sepakat atas keaslian dan keutuhan Al-Quran, namun beberapa ayat Al-Quran ternyata ada yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih Quran turun. Jadi penghapusannya itu bukan sekarang Pak, tapi di masa Nabi. Artinya satu ayat turun, kemudian ada ayat lagi yang lain turun, kemudian yang lain lagi turun. Nah, yang turun kedua menghapus yang pertama, yang kedua ini dihapus oleh yang ketiga dihapus oleh yang keempat, dan begitulah seterusnya. Ada yang seperti itu, walaupun tidak semua ayat dihapus. Nah, cuma banyak di antara kita kan yang nggak belajar seperti itu, ya, tidak belajar ilmu Al-Quran, khususnya bab nasakh wal mansukh itu. Padahal cukup lumayan juga ya ayat-ayat yang mansukh. Dalam arti begini Pak, ayatnya masih ada, teksnya itu masih ada, kita masih baca, tapi hukumnya sudah nggak berlaku karena sudah ada ayat yang lain yang menganulir ayat tersebut. Dan kalau dilihat dari data jumlahnya, memang para ulama agak sedikit berbeda pendapat ya. Ibnul Jauzi itu mengatakan ada sekitar 246 ayat. 246 ayat. Lumayan itu Pak, 246 ayat yang teksnya masih ada tapi hukumnya udah nggak berlaku. Kita baca, kita tahu artinya, tapi nggak boleh kita amalkan karena hukumnya udah nggak boleh gitu ya. As-Sakari mengatakan sekitar 218, Ibnu Hazm dan Ibnu Salamah 213, 214 gitu ya, dengan Al-Juri. Kemudian nanti ada juga yang mengatakan Ad-Dahlawi cuma 5 ayat saja, antara 250-an ya sampai cuma 5 ayat saja. Al-Imam Suyuti mengatakan yang dinasak ada 20 ayat. Masing-masing para ulama punya penafsiran yang berbeda-beda. Kalau masalah contohnya cukup banyak ya, misalnya Khomer ya, tadinya kan boleh gitu di Mekah, kemudian mulai diharamkan. Saya sudah sering ngomong kayak gitu di sini, nggak usah saya ulang. Kemudian misalnya tentang masa iddah bagi seorang istri yang suaminya meninggal dunia. Itu aslinya masa iddahnya setahun Pak. Jadi kalau suami meninggal, dia nggak boleh nikah lagi kecuali setelah setahun. Dan selama setahun itu dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan, nggak boleh ketemu siapa-siapa, ngumpet di rumah selama setahun. Itu ayat 240 surat Al-Baqarah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli sampai 1 haul, sampai 1 tahun. Ghaira ikhraj, tidak boleh disuruh keluar dari rumahnya, tidak boleh keluar rumah. Kemudian turun ayat yang menganulir ya, surat Al-Baqarah. Kalau tadi 240, nah ayat sebelumnya itu malah ayat 234 kemudian menganulir. Walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ya, 4 bulan lamanya ditambah 10 hari gitu. Itu contoh ya. Kemudian ini ada yang menarik Pak. Dulunya umat Nabi Muhammad SAW itu hidup sebagaimana umat-umat terdahulu. Bahwa Allah menghisab atau menilai orang itu bukan cuma dari apa yang dia kerjakan, tapi juga dari apa yang terbersit di hati, kebaikan dan keburukan. Kalau terbersit di hati yang kebaikan dihisab oleh Allah, itu ya udah pasti. Setiap orang akan dinilai dari niatnya walaupun nggak sampai kejadian. Misalnya begini Pak, malam kita niat mau tahajud, tapi kita ketiduran. Nah bangun-bangun udah subuh, itu dapat pahala gitu kan. Kalau niat baik itu dapat pahala, tapi kalau niat buruk gimana kira-kira Pak? Niat pengen berzina gitu, tapi nggak kejadian. Itu niatnya doang Pak. Udah dosa apa belum? Nah, kalau umat Yahudi, umat Nasrani dulu, niat yang terbersit, niat yang buruk, itu sudah langsung disebut sebagai dosa. Baru niat doang, padahal tidak melakukannya. Nah, kita umat Nabi Muhammad itu ternyata dapat keringanan. Apa?
Ya, kalau baru terbersit doang, tapi nggak sampai kejadian, maka itu tidak ditulis sebagai dosa. Gitu. Allah menyelamatkan kita dengan cara digagalkan semua makar buruk kita, nggak sampai kejadian, gitu ya. Nah itu kalau kayak Nabi Yusuf alaihi salam itu kan hampir mau terjadi apa perzinahan antara dia dengan siapa itu namanya ya, Zulaikha ya kalau nggak salah gitu kan. Nah itu kalau buat umat terdahulu itu udah zina, itu udah dianggap sebagai sebuah perbuatan buruk walaupun nggak jadi gitu. Nah kalau di kita enaknya Pak, ya, kalau nggak jadi ya perbuatan buruk tapi nggak jadi itu nggak dicatat sebagai dosa. Nah awalnya itu dianggap sebagai dosa. Wa intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kamu melahirkan sesuatu, menampakkan sesuatu, atau menyembunyikannya di dalam hati, yuhasibkum bihillah. Allah tetap menghisab, tetap dianggap sebagai dosa. Tapi kemudian asiknya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah sudah tidak lagi kemudian membebani orang yang tidak apa istilahnya di luar kemampuannya, di luar apa yang dia kerjakan, gitu ya. Sehingga buat kita Pak, walaupun kita lagi puasa, ngebayangin minum, ngebayangin makan, itu nggak batal dan nggak dosa, gitu loh. Kita ya lagi puasa, ngebayangin ntar buka pakai kolak nih yang enak nih, atau pakai apa ya biji salak gitu ya, apa segala macam. Itu kalau udah jam 2 siang Pak orang puasa itu ya, air sungai yang coklat itu kayak Milo, gitu. Karet gelang itu kayak mie goreng gitu ya. Kan ngebayangin yang enggak gitu kan. Nah itu apakah dihisab? Kalau umat terdahulu iya. Ngebayangin aja itu udah dosa. Udah batal puasanya. Nah kalau kita ngebayangin yang haram nih Pak. Ngebayangin yang haram gitu kan. Tapi kalau belum melakukannya itu enggak jadi dosa. Itu asiknya. Di dalam Al-Quran kemudian dihapus ayat yang tadi itu. Termasuk juga masalah tahajud sepanjang malam. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sepanjang malam, kecuali sedikit saja yang kamu nggak bangun. Nah, itu kemudian dihapus ayatnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, intinya begini. Yang bagian kedua nih ya, bahwa di dalam ayat-ayat Quran ada banyak terdapat hukum yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus. Nah kita perlu belajar ilmu Al-Quran tentang nasakh wal mansukh agar jangan kita keliru mengamalkan ayat Quran yang ternyata sudah tidak berlaku. Ya, sementara Allah sudah mengganti dengan hukum yang lain yang memang ternyata boleh jadi hukumnya tadi sudah haram, malah kita kerjain. Itu yang tidak boleh gitu ya. Baik jamaah sekalian, salah paham yang ketiga. Ini yang mungkin agak jarang disadari oleh kita ya, bahwa ternyata Al-Quran itu diturunkan nggak cuma sekali. Al-Quran itu kan turun selama 23 tahun gitu ya, perjalanannya agak panjang. Dan tiap ayat itu kan turunnya sepotong-sepotong, ada yang cuma 1 ayat, ada yang 2 ayat, kadang-kadang 5 ayat, 10 ayat gitu ya, per kelompok-kelompok gitulah. Nah yang perlu kita ketahui juga bahwa ternyata potongan-potongan itu turunnya pun seringkali nggak cuma sekali. Maksudnya sudah turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi, berkali-kali. Nah, ini yang perlu kita ketahui adalah ayat yang mana kemudian turunnya berkali-kali dan Allah ternyata punya hikmah di belakangnya itu, yaitu setiap kali terulang ayat yang turun ternyata wajahnya berbeda. Wajah, istilahnya wajah Pak, wajhu gitu ya. Tapi kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, qiraatnya berbeda, cara bacanya itu berbeda. Itu yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau terkaget-kaget, terheran-heran melihat seorang sahabat namanya Hisham membaca surat Al-Furqan, yang mana Umar tahu itu Al-Furqan tapi nggak begitu bunyinya. Ini bunyinya aneh gitu. Maka diklarifikasi di hadapan Rasulullah bahwa Rasulullah kemudian menjelaskan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ya dengan 7 haraf. Bisab'ati ahrufin. Sab'ah itu banyak makna dan terjemahannya, tapi salah satu yang paling kuat itu maksudnya adalah sab'ah itu artinya banyak. Ahruf itu maknanya juga banyak, tapi yang paling kuat diantaranya adalah
Qiraatnya berbeda-beda. Jadi Allah turunkan dengan qiraat yang berbeda-beda. Saya mungkin pernah contohkan di sini Pak, bagaimana surat Al-Fatihah itu ternyata turun 4 kali. Ya, di Mekah pernah turun, di Madinah turun lagi. Lalu nanti ada sebagian ulama mengatakan dia turun di Mekah sepotong dan di Madinah sepotong. Nah, beda-beda itu kan turunnya. Dan setiap kali turun ternyata bunyinya jadi beda. Bunyinya jadi beda. Ada yang membaca begini. Kayak kita di Indonesia rata-rata dengan riwayat Hafiz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki, ma di situ panjang. Artinya Malik itu isim fa'il dari malaka yang meliku, artinya yang memiliki. Isim fa'il dari kata memiliki, Malik yang memiliki. Tapi ada riwayat yang lain bacanya tidak Malik, bacanya Malik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Beda Pak, Malik itu Tuhan yang memiliki. Tapi kalau Malik artinya raja. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Kalau Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari kiamat. Pemilik, raja, itu dua hal yang berbeda. Satu ayat yang sama, wajahnya berbeda, qiraatnya, dan artinya beda, dan tafsirnya juga beda, dan hukumnya juga jadi beda. Nah, gara-gara perbedaan qiraat itulah kemudian nanti para ulama jadi berbeda pendapat dalam banyak hal. Ya, contoh yang mudah tuh dalam sentuhan laki-laki dan perempuan apakah membatalkan atau tidak. Ya, dibaca panjang aula mastumun nisa itu jauh berbeda kalau dibaca dengan aula mastumun nisa. Lamastum dengan lamastum. Ayat yang sama, kata yang sama tapi wajahnya dua. Bisa dibaca lamastum itu sahih, mutawatir dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah, dan bisa dibaca lamastum. Itu juga sahih dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua-duanya itu ya ternyata maknanya beda. Kalau lamastum itu artinya menyentuh, misalnya suami menyentuh istrinya, tapi kalau lamastum artinya saling menyentuh gitu. Nah, itu artinya beda, Pak. Lamastum, nah itu suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya. Nah, gitu kan. Jadi menyentuh dan disentuh lah gitu kira-kira. Tapi kalau lamastum, laki menyentuh istri. Jadi yang batal itu nanti yang menyentuh saja, yang disentuh jadi enggak batal. Nah, Al-Mawardi, Al-Qadhi Al-Husain dan Al-Mutawali menjelaskan begini, bila dibaca panjang lamastum maka yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal wudunya. Sebaliknya kalau dibaca pendek ya, lamastum, nah, maka yang batal wudunya hanya yang menyentuh saja, yang disentuh tidak batal. Padahal sama-sama pakai satu ayat yang sama, tinggal qiraatnya itu berbeda. Nah, itu juga terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berapa lama waktu orang boleh mulai berjima lagi setelah istrinya haid ya. Selama haid kan tidak boleh jima ya, sebagaimana dilarang di dalam ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah gitu ya. Yang jadi masalah itu sampai kapan larangan berzina berjimanya itu. Hatta yathurna nanti bisa juga dibaca dengan hatta yatatahharna. Yathurna dengan yatatahharna. Hurufnya sama tapi bacanya beda, maknanya ikut jadi berbeda ya. Ada dua makna di situ sehingga kemudian nanti hasilnya juga berbeda juga. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang keempat ya, salah faham terhadap Quran sering terjadi adalah Al-Quran seringkali menyebutkan kata ya, yang sifatnya harfiah, kalau diterjemahkan kata per kata, itu artinya jadi nggak benar, jadi nggak sesuai. Contoh sederhananya begini Pak, ini jadi seringkali satu ayat kita baca secara apa adanya, lalu kita terjemahkan kata per kata, tapi hasilnya kalau diterjemahkan kata per kata, itu malah jadi nggak benar gitu ya. Cuman para ulama karena sudah punya pemahaman yang lengkap, walaupun makna kata per katanya nggak benar, tapi mereka bisa menangkap maksudnya bukan kata per kata begitu. Maksudnya adalah satu kalimat lengkap. Contohnya, dalam urusan hak waris anak perempuan, di mana keberadaannya itu tidak ada lagi anak yang lain kecuali satu-satunya perempuan, tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada saudara perempuannya. Kalau anak perempuan cuma satu, dia mendapatkan setengah dari seluruh harta bapaknya yang meninggal.
ya, walakum wa in fa in kunna nisaan, ya kalau mereka satu perempuan, fa in kanat wahidatan falahan nisf. Tapi kalau anaknya enggak cuma satu, anaknya ada 2, 3, 4 dan seterusnya, para ulama mengatakan bahwa kalau mereka lebih dari 1 dan perempuan semua, maka dapatnya 2/3. Sebagaimana ayat An-Nisa 11 itu menyebutkan fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, gini menariknya di sini, Pak. Fa in kunna nisaan, kalau mereka anaknya perempuan semua, fauqa isnataini. Kata fauqa itu artinya di atas. Isnataini 2 orang. Jadi kalau diterjemahkan kata per kata, fauqasnataini itu artinya adalah 2 orang ke atas atau di atas dari 2. Berarti berapa? 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, kalau 1 orang anak perempuan dapatnya setengah. Kalau anaknya 3, 4, 5, 6 itu dapatnya 2/3. Kalau anaknya cuma 2 perempuan, itu berapa? Nah, para ulama sepakat dapatnya 2/3 juga. Padahal ayatnya mengatakan fauqasnataini. Di atasnya 2. Fauqasnataini. Lebih dari 2 itu berarti ya 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau 2 orang seharusnya belum masuk dalam kriteria dalam ayat itu. Namun tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Seluruhnya sepakat mengatakan bahwa 2 itu anaknya 2 perempuan itu dapatnya berdua, itulah 2/3 sebagaimana bunyi ayat walaupun nggak pas ayatnya itu. Nah, contoh yang lain lagi begini, Pak. Ini tentang ibadah haji atau umroh. Dalam haji atau umroh itu kan ada rukun, ya. Rukunnya diantaranya niat, berihram gitu ya. Terus ada tawaf dan ada sa'i. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, sa'i itu dari Sofa ke Marwah gitu ya, bolak-balik. Itu Pak, kalau kita belajar fikih, semua ulama menyebutkan bahwa sa'i itu termasuk rukun. Kalau orang haji kok enggak sa'i, hajinya enggak sah. Begitu juga orang umroh, kok enggak pakai sa'i, cuman tawaf doang, umrohnya enggak sah. Karena sa'i itu termasuk rukun gitu ya. Cuma kalau kita baca surat Al-Baqarah 158, nah ini jadi masalah Pak. Kenapa? Karena di dalam ayatnya disebutkan bahwa sa'i itu malah kesannya tidak wajib. Ini ayatnya Pak. Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata. Sungguhnya sofa dan marwah, itu tempat sa'i kan. Min sya'airillah, termasuk dari syiar-syiar Allah. Faman hajjal ba'ita aw ya'tamara, siapapun yang berhaji atau dia umrah, fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Tidak menjadi masalah, tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya itu, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini Pak, ayatnya mengatakan fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i. Nah, kalau ngelihat ayat ini Pak, ini terkesan bahwa sa'i itu enggak wajib tapi hukumnya boleh gitu. Hukumnya boleh karena Allah tidak bilang siapa yang haji atau umroh maka sa'ilah gitu, enggak. Tapi Allah malah menyebut fala junaha alaihi, tidak mengapa kalau dia melakukan sa'i. Nah, dengan ayat ini banyak orang jadi bingung. Sebenarnya sa'i itu wajib apa cuman boleh sih hukumnya? Karena ayatnya menyebutkan fala junaha, tidak dosa kalau mau sa'i. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ayat ini punya konteks. Jadi ceritanya begini. Di zaman jahiliyah, kan orang Arab jahiliyah itu kan haji juga, cuman banyak berhala dan sebagainya. Nah, di antara Bukit Sofa dan Marwah itu ada berhala yang orang takut mendekatinya karena itu kalau bahasa kitanya dewa perang, dewa kemusnahan, ya pokoknya orang pada takutlah mendekati itu. Ditaruhnya itu Pak di antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, ketika haji atau umroh, para sahabat ketika udah selesai tawaf mau sa'i agak bingung. Kenapa? Kita ini nggak boleh mendekati berhala itu. Ternyata posisi berhala adanya antara Bukit Sofa dan Marwah.
Jadi gimana ya Rasul, kita sa'i juga apa enggak nih? Itu pertanyaan yang muncul. Turunlah ayat. Safa Marwah itu bagian dari syiar Allah. Siapa yang haji, siapa yang umrah, dia tidak mengapa untuk lewat di antara Safa dan Marwah, melewati berhala itu tidak mengapa. Tidak mengapa itu maksudnya ya lu kerjain dan itu wajib, bahwa nanti ngelewatin berhala nggak ada urusan, lewatin aja, nggak usah takut-takut gitu. Ayatnya itu konteksnya seperti itu. Kalau yang tidak tahu ceritanya, lalu mereka akan mengatakan bahwa oh berarti sa'i itu tidak wajib karena Allah cuma menyebutkan tidak mengapa kalau mau sa'i. Padahal bukan tidak mengapa kalau mau sa'i, tidak mengapa ngelewatin berhala itu. Sa'i aja, jalan terus. Tidak mengapa kalau kamu lewatin. Nah, ini yang salah kaprahnya kan yang sering terjadi itu di situ ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kelima, seringkali di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang sifatnya perintah gitu ya. Tapi ternyata perintahnya itu dipahaminya bukan sesuatu yang selalu hukumnya wajib. Perintahnya ada, tapi hukumnya belum tentu menjadi wajib. Ada perintah yang jatoh-jatohnya itu cuma sunnah. Seperti ayat yang bunyinya begini. Wa minal laili fatahajjat bihi. Pada malam hari bertahajudlah kamu. Itu fi'il amr, Pak. Fatahajjat bihi. Tapi ternyata para ulama sepakat walaupun itu amr, walaupun itu perintah, tapi jatuhnya bukan wajib, jatuhnya cuma sunnah. Ya. Ada lagi nanti perintah yang jatuhnya tidak wajib, tidak sunnah, cuma boleh-boleh saja, mau dikerjain nggak apa-apa, nggak dikerjain nggak apa-apa juga. Contohnya adalah berdagang, bekerja sesudah sholat Jumat. Ketika Allah melarang orang melakukan melakukan perdagangan di hari Jumat, wazarul bai', kemudian sholat Jumat sudah ditunaikan, lalu kemudian mereka selesai sholat Jumat itu diperintah oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Maksudnya kerja, cari rezeki, cari ma'isyah. Itu datang ayatnya dengan fi'il amr, fantashiru fil ardi. Ya, bertebaranlah di muka bumi wabtaghu min fadlillah. Tapi jamaah sekalian, kita semua sepakat bahwa yang namanya kerja nyari duit habis sholat Jumat itu hukumnya tidak wajib. Walaupun datang perintahnya itu dengan fi'il amr, yang mana fi'il amr itu biasanya wajib. Kenapa kalau kita bilang tidak wajib? Karena ada konsiderannya, yaitu perintah ini datangnya setelah adanya larangan. Dilarang kemudian diperintah, maka jatuhnya bukan wajib, jatuhnya boleh. Maka membaca ayatnya begini, Pak. Apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, kalau mau bertebaran di muka bumi dan mau cari rezeki, silahkan. Sudah boleh sekarang. Nah, cuman kalau membacanya hanya dengan bahasa Arab dan terjemahannya saja, maka bunyinya menjadi bertebaranlah dan carilah rezeki. Padahal maksudnya konteksnya bukan bertebaran dalam arti perintah, tapi bertebaran dalam arti silahkan kalau mau bertebaran di muka bumi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problematika kita terhadap Al-Quran itu seringkali begini, Pak. Kita membaca Quran, ya, kemudian belajar kata-kata per ayat, itu lalu kita terjemahkan harfiah per ayatnya, padahal konteksnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita fikirkan. Nah, ini salah paham terhadap Quran seringkali terjadi. Apalagi, nah ini yang nomor 7 nih Pak ya. Satu kata di dalam Al-Quran bisa punya banyak makna. Satu kata itu bisa punya banyak makna. Sehingga kita jadi kadang-kadang bingung nih Pak. Nih saya kasih contoh Pak ya. Di dalam Al-Quran kata as-sholah, sholat itu Pak, itu bertebaran. Di hampir semua surat ada kata sholat. Ya, tapi ingat, tidak semua kata sholat itu artinya adalah sholat yang kita kenal. Berdiri, ruku, sujud sebagaimana kita sholat 5 waktu. Tidak. Ada yang memang maknanya sholat 5 waktu, tapi ada juga yang maknanya sama sekali nggak ada kaitannya dengan sholat. Ini contoh yang paling dasar nih Pak ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna. Itu artinya Pak, yusalluna melakukan sholat. Allah melakukan sholat kepada Nabi. Malaikat
melakukan sholat kepada Nabi. Itu ayatnya maknanya begitu. Yusalluna 'alan Nabi. Nah, maka para sahabat bingung ketika turun ayat ini. Yang sholat itu bukannya kita, sholat kepada Allah gitu. Ini bagaimana ceritanya kok Allah sholat kepada Nabi? Kemudian malaikat kok sholat kepada Nabi? Apakah kita juga sholat kepada engkau ya Rasulullah? Nah, Rasulullah kemudian menjelaskan, ini maknanya bukan sholat sebagaimana yang kita kenal. Kalau Allah sholat kepadaku, ya Allah itu sholat kepadaku, maksudnya apa? Allah itu memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada aku. Cuma bahasa Qur'annya Allah sholat kepada Nabi. Innallaha ya wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna ay bimakna yarhamuna. Yarhamu Rasulullah. Memberi belas kasihannya kepada Rasulullah, menyayangi Rasulullah gitu ya. Sedangkan kalau malaikat, nah malaikat itu sholat juga sebenarnya. Tapi ternyata maknanya bukan dalam arti malaikat sujud rukuk kepada Nabi Muhammad, enggak. Tapi malaikat itu memintakan ampunan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberi kasih sayang dan rahmatnya, malaikat sholat kepada Nabi itu memintakan ampunan. Nah sekarang kita disuruh kan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang yang beriman, sholatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Nah itu kita gimana ya Rasul? Apakah kita ruku setiap hari kepada Anda 5 waktu? Nah, Nabi mengatakan enggak, kamu sholat kepadaku itu kamu mengucapkan kata-kata begini, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebuah lafaz doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi cuma ucapan, bukan ruku, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Nah dalam bahasa Indonesia akhirnya untuk membedakan sholat yang 5 waktu dengan sholat kepada Nabi Muhammad, kita sepakat membuat istilah yang membedakan. Kita sebut dengan sholawat. Padahal Pak, dalam bahasa Arab, sholat dengan sholawat itu juga. Sholat itu mufrad, ya satu sholat kita sebut as-sholatu. Kalau sholatnya ada 2, as-sholatani. Kalau sholatnya ada banyak, as-sholawat. Gitu. Sholawat itu artinya sholat yang banyak. Kalau secara harfiah dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang sholawat, itu artinya baca-baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Itu namanya sholawat. Gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah sholat sebenarnya itu. Sholat yang jumlahnya banyak. Nah, sholat kepada Nabi Muhammad, sholat kalau kita melakukan atau membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Allah sholat kepada Nabi Muhammad, itu Allah memberikan kasih sayangnya. Kalau malaikat sholat kepada Nabi Muhammad, itu artinya adalah memintakan ampunan. Jadi kata sholat, satu kata itu punya banyak makna di dalam Al-Quranul Karim. Maka orang kalau menerjemahkan Quran, dia nggak tahu konteksnya, nggak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain, dia satu kata itu diterjemahkan di mana-mana dengan arti yang sama. Dan itu keliru, nggak sesuai, gitu. Karena apa? Karena satu kata itu bisa jadi punya banyak makna yang berbeda-beda tergantung dia dalam konteks yang mana, gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian, nah ini yang paling sering nih, kontradiksi antar ayat. Ya, satu ayat dengan ayat yang lain, kalau kita baca sekilas itu terjadi kontradiksi. Itu sering terjadi. Maka ada istilah dalam ilmu Al-Quran namanya ta'arud bainal ayah. Bentrok atau kontradiksi antar satu ayat. Satu ayat bilang A, ayat yang lain bilang B. Contoh yang paling sederhana yang sering saya pakai di mana-mana itu Pak, karena selalu mengesankan, adalah tentang poligami. Ya, saya tanya Pak, poligami itu beristri lebih dari 1, 2, 3, 4. Itu boleh apa enggak Pak bagi laki-laki? Boleh. Dengan syarat apa? Adil, ya kan? Dengan syarat adil itu kita bisa baca dalam surat An-Nisa ayat berapa? 4. Ya, apa namanya? Bunyinya gimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa adil, fawahidatan. Cukup satu aja.
Nah, tapi kalau kamu bisa adil, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah dari para wanita itu masna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba', 4 gitu ya. Ini maksudnya atau bukan dan ya. 2 atau 3 atau 4, bukan 2 dan 3 dan 4. Jadi 9 itu Pak, gitu kan. Itu tafsir orang Syiah itu begitu. Jadi boleh menikah sampai 9 karena dalam ayat Quran disebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2, wa thulatha 3, 2 tambah 3 kan 5, wa ruba 4. Jadi kan 5 tambah 4 9 gitu kan. 2 3 4. Nah nanti kalau di dalam kalangan Kiai NU itu adalah ayatnya orang NU karena rokoknya Ji Samsu masna wasulasa waruba 2 3 4 gitu kan. Nah, secara hukum fikih bolehnya maksimal 4, tapi dengan syarat kalau punya kemampuan untuk berlaku adil. Maka ayatnya itu terusannya adalah fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, untuk tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, 1 aja. Maka nikah yang 4 itu jadi haram kalau nggak bisa adil. Nah pertanyaannya sekarang adalah apakah kita bisa berlaku adil? Kalau bapak-bapak yang ditanya jawabannya mantap, bisa gitu kan, bisa. Tapi kalau yang ditanya istrinya jawabannya enak aja bisa, antar yang lain gimana kan gitu ya. Nah ternyata nanti di dalam ayat 129 dari surat yang sama An-Nisa itu malah Allah menyebutkan kata-kata yang justru malah ini jadi senang ibu-ibu kalau dengernya atau baca ayat itu. Sering dibaca cuman dia nggak ngeh gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa kalian itu tidak akan pernah mampu bisa berlaku adil. Gitu. Jadi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian tidak mungkin, tidak akan mampu bisa berlaku adil kepada istri-istrimu walau harastum, walaupun kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Itu ayatnya Pak. Gak usah dihafalin, Bapak gak suka dengan ayat itu. Kalau ada ayat yang harus dihapus, ya itulah dihapus gitu kan. Nah, kalau ibu-ibu, ayat yang tadi yang dihapus, yang masna wasulasa waruba gitu. Nah itu yang mana? Oh yang tadi An-Nisa ayat 3. Nah, yang ayat bentrokannya 129. Bentrokannya itu, Pak. 3 lawan 129. Di ayat 129, fa in khif walan tastati'u. Kalian pakai lan itu ya, kayak ayat Yahudi Nasrani, walan tardha, walan tastati'u. Kalian tidak akan pernah mampu ya, an ta'dilu, untuk berlaku adil bainan nisa, di antara istri-istrimu, walau harastum, walaupun kamu sudah berupaya semaksimal mungkin. Jadi sekarang saya tanya Pak, laki-laki mampukah berlaku adil pada istrinya? Kalau pakai ayat itu nggak bisa. Tapi kalau ayat itu dihapus jadi bisa Pak gitu. Ini mau kita hapus apa gimana ayatnya? Nah, kan bentrok nih Pak, 2 ayat. Nah jawabannya gimana? Sebenarnya ayatnya nggak bentrok. Para ulama kemudian mencari titik temu. Jadi yang di An-Nisa ayat 3 ya, kamu boleh nikah 2, 3, 4 dengan syarat berlaku adil. Adilnya itu secara zahir, secara yang nyata kelihatan. Istri 2 Pak, malam Senin di istri pertama, malam Selasa di istri kedua, malam Rabu di istri pertama. Nah, jadi itu yang realnya. Bahwa nanti secara kualitas gitu ya, itu ngapain? Nah itu nggak jadi urusan gitu. Maksudnya secara yang kelihatan hukum kasat matanya itu harus adil. Tapi kalau sudah bicara tentang apa yang kualitas di hati ya, nah itu susah untuk bisa dilakukan adil. Nah syarat boleh menikah 2, 3, dan 4 itu adilnya bukan adil yang di hati Pak, tapi adil yang kelihatan gitu. Pembagian waktu giliran. Wah ini kayak udah jago banget ya dalam masalah poligami, nerangin begitu. Teori doang Pak. Ya sama juga masih bujangan nelasin tentang hukum-hukum walimah gitu ya. Nah, nggak punya istri 2 nerangin hukum walimah. Jadi gini, secara harta namanya nafkah itu harus adil. Ya, secara waktu harus adil. Secara yang kelihatan fisik-fisik harus adil. Tapi kalau sudah bicara hati, lebih cenderung pada yang mana? Nah itu udah nggak bisa dibohongi. Cuma itu harus ditutupi, tidak boleh kelihatan oleh yang lainnya. Sehingga ketika Allah bilang kamu tidak akan bisa berlaku adil, itu kalau ketika hatinya dibelah. Nah itu nggak bisa untuk berlaku adil. Pasti ada salah satu yang kemudian lebih
cintai. Nah itu Pak, nggak usah diomongin di depan istri-istri yang lain gitu ya. Karena itu kejadian pada Nabi. Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain sampai suatu ketika mereka diskusi panas. Saling membanggakan, sayalah yang paling dicintai sama Nabi. Saya. Ribut, akhirnya mereka bilang begini, ya sudah kalau gitu gini aja. Kita langsung tanyakan pada narasumber aslinya, Rasulullah. Kita sidang beliau untuk menentukan siapa di antara kita ini yang paling dicintai. Nah, secara hatinya. Kalau secara zahirnya nggak ada yang dibedakan. Semua dapat haknya gitu kan. Tapi siapa yang merebut hatinya Rasulullah? Lalu mereka bilang begitu, Rasulullah akhirnya disidang Pak sama istri-istrinya. Dan kemudian beliau jawabnya, ini harus diplomatis Pak, nggak bisa pakai logika ya, harus diplomatis gitu. Jawabannya begini, itu rahasia ya. Hanya saya dan orang yang paling saya sayangi itulah yang tahu gitu. Nah terus besoknya Nabi ke pasar beli cincin 9. Dikasih ke istrinya satu orang satu, tapi dibilang, lu gua kasih cincin tapi lu jangan bilang-bilang sama yang lain. Awas, kalau sampai bocor ribet nih urusan, gitu kan? Kayak istri yang lain dikasih semua cincin semua rata, gitu kan? Tapi satu sama lain pada nggak tahu. Nah besoknya Nabi bilang, jadi gini dah, kalau mau tahu siapa yang paling dicintai oleh saya, itu yang pernah saya secara rahasia saya kasih cincin, hanya dia yang tahu, dan yang lain gak ada yang tahu, gitu kan? Oh, Aisyah mesem tuh kan, gua sebenarnya tuh gitu. Yang lain mesem gitu kan. Apa lo mesem gitu? Enggak, pokoknya udah tenang dah, beres urusan ya. Nah, mereka semua pada merasa jadi pemenang. Nah, gitu. Kecuali ada yang bocorin, lu dikasih cincin ya? Gue juga dikasih, gue juga ada. Wah, berarti kita dibohongin ya. Tapi kayaknya sih nggak ada yang begitu Pak. Ini cuma memuaskan aja rasa kecemburuan mereka yang sangat tinggi karena mereka sangat cinta pada Rasulullah SAW. Jadi hatinya itu Pak, itu nggak bisa dibikin adil. Nah ayatnya lagi bicara tentang masalah hati, bukan masalah yang zahirnya. Nah jemaah sekalian, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Ntar saya kasih filenya aja lah ya, antum baca sendiri gitu ya. Yang jelas ada banyak hal yang orang bisa jadi salah paham terhadap Al-Quran. Dan oleh karena itulah kemudian Quran ini harus dipahami dengan benar lewat jalurnya, yaitu lewat ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Nah problematika paling besar kita adalah kita baca Quran, ya kita mengaku Quran adalah pedoman hidup kita dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya, antum belajar tafsir apa enggak? Itu kebanyakannya jawabnya bukan enggak sih. Punya sih Ustadz buku terjemahan tafsir, tapi itu plastiknya belum saya buka dari beli panen waktu itu gitu ya. Enggak dibaca gitu. Atau kalau dibaca, enggak ada gurunya. Nah padahal orang kalau belajar enggak pakai guru, cuma pakai buku doang, ya bisa kemana-mana itu pemahaman akhirnya. Maka yang penting bukan punya kitabnya sebenarnya, tapi ada nggak gurunya. Problematika kita adalah kita nggak punya guru tafsir yang memang dia ahli dalam bidang ilmu tafsir. Yang ketika menjelaskan suatu ayat, itu menjelaskannya rinci dan detail. Ya tentang ayat ini turun di mana, kapan, bagaimana, dan seterusnya, itu yang jadi masalah. Nah karena kita sering punya kendala seperti itu, maka jawaban yang paling mudahnya adalah, ya setidak-tidaknya ketika ada pengajian kayak gini, ini kalau bisa ada yang ngajar dan dia spesialisasi dalam bidang ilmu tafsir. Sehingga bisa menjelaskan ayat per ayat itu dengan presisi, tidak berdasarkan istilahnya bayangan atau ya asumsi begitu. Tapi ada dasarnya di kitab tafsir yang mana dikatakan seperti itu. Dan kalau kita sudah ngomong kitab tafsir, ya tentu nanti ada banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah jamaah sekalian, yang terakhir sebelum saya tutup ya, salah satu yang sering kita suka keliru juga di dalam Al-Quran itu adalah ketika kita merujuk pada kitab terjemah Al-Quran. Saya beberapa bulan yang lalu diundang oleh Kementerian Agama untuk melakukan semacam kritik dan revisi terakhir terhadap naskah terjemah Al-Quran Kementerian Agama yang akan terbit di akhir tahun ini 2019. Jadi terjemahan-terjemahan itu Pak yang banyak beredar itu kan kalau penerbitnya mau nerbitin tuh harus datang ke Kementerian Agama, ada lembaga namanya Lajnah Tashih untuk ditashih gitu kan. Nah Kementerian Agama itu menerbitkan terjemah Al-Quran yang sampai hari ini melakukan revisinya tuh sudah 3 atau 4 kali.
Nah, di kita ini sekarang ada revisi yang keempat gitu. Nah, selama 3 hari di Bandung itu, yang ngumpul pakar tafsir dan pakar Al-Quran se-Indonesia, itu kita berdebat nggak selesai-selesai terhadap terjemahan satu kata yang menurut perasaan kita ini terjemahannya belum pas. Tapi walaupun demikian kita nggak ketemu terjemahan yang pasnya. Kalau itu nggak pas kita sepakat, tapi terus yang pasnya apa? Nah itu yang kita nggak sepakat. Ya, padahal kita sudah mengundang para pakar bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara bahasa Indonesia sudah bagus sebenarnya. Cuma lagi-lagi tetap saja luput karena terjemahan itu kan hasil ijtihad gitu ya. Saya kasih contoh begini Pak. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ya, fa akhraja bihi minas samarat. Samarat di dalam terjemahan Depak itu diartikan sebagai buah-buahan. Sebenarnya itu enggak salah tapi kurang tepat. Antum tahu enggak buah-buahan itu apa? Enggak, buah-buahan itu apa? Fruit, ya, buah segar. Apel gitu ya, semangka, pisang, jambu gitu. Itu kan buah-buahan. Nah, samarat itu diterjemahkan buah-buahan, benar tapi enggak tepat. Kenapa? Samarat itu termasuk juga di dalamnya padi, gandum, jagung dan sebagainya. Tapi nggak ada orang bilang ini buah padi gitu. Lu beli buah apaan? Semangka sama padi gitu ya. Padi mah bukan buah gitu kan. Di kita padi nggak termasuk buah gitu. Begitu juga jagung, begitu juga gandum dan sebagainya itu bukan termasuk buah. Nah, ketika menerjemahkan samarat, samarat itu artinya apa yang dihasilkan oleh tanaman. Kira-kira yang tepat itu apa artinya Pak? Samarat. Hasil panen, gitu kan? Hasil panen, hasil dari tanaman, gitu. Atau apa istilahnya ya? Hasil bumi, ya kira-kira begitu. Hasil tanaman yang di bumi, susah lah ya. Nah, tapi kalau dibilang buah-buahan nggak tepat karena padi itu bukan buah-buahan, gitu. Orang Amerika, orang Arab itu makan gandum, makan roti yang dibuat dari gandum. Apakah gandum itu termasuk buah-buahan? Bukan. Nah itu Pak. Agak susah itu kita berdebat tentang ini artinya apa yang benar ya. Karena kita tahu Arabnya, cuman kita nggak bisa cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Termasuk wali, tuh Pak. Yang kemarin kita berantem gara-gara Ahok tuh, wali itu apa sih gitu kan? Apa wali murid, apa orang kesayangan, atau apa dan sebagainya. Quran menyebut wali. Tapi ternyata penggunaan wali ada 12 gitu di dalam Quran dengan pemahaman yang berbeda-beda. Dan itu yang kemudian agak menyulitkan kita. Termasuk ini bahasa, rasa bahasa. Jadi gini Pak, di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk pakai jilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Kata-kata hendaklah itu Pak, ini bermasalah Pak. Karena biasanya kalau hendaklah itu bukan perintah yang sifatnya wajib. Itu cuma anjuran, hendaklah pakai jilbab gitu. Padahal kalau kita lihat bahasa Arabnya, yudnina alaihinna, ya itu sebenarnya tidak merupakan himbauan, tapi merupakan suatu kewajiban. Wajiblah atas mereka untuk memakai jilbab. Gitu. Tapi terjemahan Quran di dalam tafsir Kementerian Agama ditulisnya hendaklah. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Masalah rasa bahasa. Ini diterjemahkan di sekitar tahun 65, di mana tahun 65 Pak, kita belum pada lahir, rupanya itu bahasa Indonesia yang pasnya untuk wajiblah kalian pakai jilbab itu pakai ungkapan hendaklah. Nah, di tahun kita sekarang hendaklah itu artinya cuma himbauan saja. Nah, terjemahannya sudah tidak relevan dengan perkembangan rasa bahasa. Perkembangan rasa bahasa itu yang kemudian hari ini perlu kita sesuaikan lagi. Oleh karena itu terjemahan Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai Al-Quran itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita memahaminya agak bingung. Itu di dalam terjemahan salah satunya disebutkan ada 8 pasang hewan. Gitu. Ada 8 pasang hewan. Ternyata begitu disebutkan di Quran, hewannya bukan ada 8, hewannya ada 4
yang saling berpasangan. Hewannya ada 4 saling berpasangan, ya. Jadi berpasangan. Tapi hewannya cuma ada 4. Jadi laki perempuan, laki jantan betina, jantan betina, jantan betina. Tapi terjemahan ayatnya menyebutkan ada 8 hewan, ada 8 pasang hewan. 8 pasang itu jumlah hewannya berapa, Pak? 16. Nah, itu terjemahannya rada-rada puyeng gitu yang terjemahin. Nah, itu kita revisi panjang itu, Pak, bertahun-tahun ngerevisinya sampai kemudian kita bisa menemukan kalimat yang tepat untuk hari ini. Boleh jadi nanti 10 tahun lagi anak-anak kita akan menemukan ini terjemahan nggak pas nih, gitu. Dan begitulah. Maka hati-hati juga menggunakan terjemahan. Ibarat antum kemana-mana bawa GPS, ya. Belum tahu tempat, Sherlock dong, gitu ya. Pakai GPS. Kadang-kadang GPS itu menyesatkan juga. Tiba-tiba masuk gang sempit, ya, gang buntu gitu. Di situ ada jalanannya, tapi dalam kenyataannya udah pedagang kaki 5 semua. Kadang-kadang masuk sungai nggak ada jembatannya, gitu kan, dan sebagainya. GPS itu tidak selalu akurat. Nah, bagaimana juga terjemah Al-Quran itu juga tidak selalu akurat. Jangan sekali-kali berdebat dengan orang yang ahli Quran dengan mengandalkan terjemahan itu. Kita akan diketawain gitu. Lu tahu apa tentang terjemahan? Bukan begitu terjemahannya. Dan saya sebagai penulis, Pak, kalau saya lagi nerjemahin Quran, saya buka terjemahan ada 4 gitu. Yang mana dari terjemahan ini yang paling cocok? Kadang-kadang menurut saya nggak ada yang cocok satupun. Lalu saya bikin terjemahan sendiri. Apa yang saya tulis kemudian dikritisi sama yang lain dan sebagainya. Namanya juga terjemahan, interpretasi atas satu ayat. Padahal boleh jadi maknanya bukan itu, karena satu ayat, satu kata itu bisa punya banyak makna dan punya banyak pengertian. Nah, itulah yang harus kita ketahui dalam ilmu Al-Quran. Jamaah sekalian, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.